Lo pernah gak ngerasa, lo udah ngerti nih sama topik yang lo kuasai, tapi giliran disuruh nyampein ke orang lain, lo masih mengalami kesulitan. Kalau emang hal itu yang lo rasakan, maka video kali ini merupakan video yang tepat untuk lo tonton. So, stick around! Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Alkatiri. Pada video kali ini gue akan sharing 5 cara berkomunikasi yang efektif. Cara yang pertama adalah berbicara dengan bahasa yang sederhana. Kalau apa yang kita komunikasikan itu nggak jelas dan pakai bahasa yang ribet, gue jamin bro, orang lain jadi bingung. Cara agar komunikasi kalian itu jelas yaitu dengan menggunakan bahasa sesederhana mungkin. Jangan pakai bahasa yang terlalu tinggi. Buat apa? Gua ngomong itu cuma segelintir orang aja yang ngerti. Komunikasi yang efektif itu ketika lo mampu menjelaskan hal yang kompleks tapi dengan cara yang sederhana dan lo juga bisa memberikan contohnya setelahnya. Contohnya gini nih, ketika gue menerangkan ke lo tentang critical thinking secara teori, mungkin ada beberapa lo yang masih nggak ngerti. Tapi kalau gue kasih contoh seperti lo baca berita dan lo mempertanyakan sumber dari berita tersebut, lo mempertanyakan validasi apa enggak di berita. Ini berita fakta atau bukan, ini berita hoax apa bukan. Lo mencoba mengevaluasi dan menganalisa berita yang lo baca. Kalau gue menjelaskan critical thinking seperti tadi, gue jamin lo pasti akan jauh lebih jelas karena gue pakai bahasa yang sederhana sekaligus memberi contoh. So, bila lo ingin memiliki komunikasi yang baik, pakailah bahasa sesederhana mungkin dan kasih contoh atau analogi setelahnya biar orang lain itu lebih ngerti. Tips yang kedua adalah mendengarkan. Komunikasi yang efektif itu bukan komunikasi satu arah. Bukan gua ngomong terus tanpa gua mau mendengarkan. Kualitas dari apa yang lo sampaikan itu tergantung dari seberapa baik lo dapat mendengar dan mengerti orang lain. Semakin banyak hal yang lo dengar, itu maka semakin banyak juga hal yang lo mengerti. Mungkin kalau lo ketemu gebetan lo dan dia lagi ada masalah, ya lo dengerin aja curhatannya. Lo coba pahami masalahnya. Kalau emang ada yang lo nggak ngerti, lo bisa bertanya. Gua jamin bro, makin mudah lo jadi pacarnya. Ada salah satu pernyataan dari tokoh ilmuwan besar dunia yang bernama Dr. Ralph G. Nichols. Ia mengatakan, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk bisa memahami dan dipahami. Dan cara terbaik untuk bisa memahami orang lain itu dengan cara mendengarkan. Kalau lo bisa memberikan kebutuhan dasar yang dibutuhkan semua orang, yaitu lo bisa mendengarkan dan memahami orang lain, maka lo nggak cuma memiliki komunikasi yang baik aja bro. Tapi semua orang itu pasti suka sama lo. Semua orang itu pasti betah lama-lama ada di samping lo. So, bila lo ingin memiliki komunikasi yang baik, belajarlah untuk mendengar terlebih dahulu sebelum berbicara. Tips yang ketiga adalah gunakan body language. Bahasa tubuh itu bro, penting dalam komunikasi. Mungkin bisa gue katakan hal yang paling penting dalam berbicara. Berdasarkan dari studi ternyata bro, isyarat nonverbal yang mana salah satunya adalah body language itu berdampak 4 kali lebih besar dari apa yang kita sampaikan. Maksudnya, cara gua menyampaikan itu jauh lebih penting dari apa yang gua sampaikan. Tapi bukan berarti pesan yang gua sampaikan itu nggak penting. Pesan yang ingin disampaikan itu penting, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya itu jauh lebih penting. Kalau gue ngomong tanpa ada body language, kemungkinan kalian akan melihat diri gue itu nggak pede, even apa yang gue sampaikan itu benar. Tapi ketika gue ngomong itu menggunakan body language, even gue nggak ngerti sama topik yang gue sampaikan, pasti kalian akan melihat diri gue lebih pede. Gue kasih tahu nih bro rahasianya, gimana lo dapat menggunakan body language secara natural. Yang pertama, lo sering-sering latihan ngomong di depan cermin pakai body language. Semakin sering lo latihan menggunakan body language, lo akan terlihat lebih natural. Yang kedua, pastikan pesan yang ingin lo sampaikan itu benar. Benar, yang gue maksud itu berdasarkan data, entah itu ada statistiknya, report, referensi artikel, ataupun ada referensi buku. Selama lo menyampaikan informasi dengan dasar yang jelas, lo akan lebih pede dan bahasa tubuh lo itu akan terbentuk secara natural.
So, bila lo ingin memiliki komunikasi yang lebih efektif, sering-sering gunakan body language lo untuk mempertegas pesan yang ingin lo sampaikan. Tips yang keempat adalah perencanaan. Gue teringat salah satu kutipan dari Benjamin Franklin yang mengatakan, "By failing to prepare, you are preparing to fail." Bila kita tidak mempersiapkan, ya sebenarnya kita mempersiapkan diri kita untuk gagal. Mau presentasi depan klien, bahan presentasinya masih belum dikuasai. Mau diskusi sama teman, tapi bahan diskusinya masih belum dibaca. Mau meeting project, tapi scope pekerjaannya masih juga belum dibaca. Nah, ini wajar kalau kita jadi nggak bisa ngomong. Sekalipun ngomong, bisa tapi salah, dan akhirnya jadi sok tahu. Bila lo lihat bro, orang yang memiliki komunikasi yang baik, mereka itu udah mempersiapkan semuanya secara matang. Kayak gue nih bro, contohnya, sebelum gue record video di YouTube ini, gue udah buat outline-nya terlebih dahulu agar gue ngomong lebih rapi dan nyambung. Maka dari itu, lo wajib mempersiapkan segala sesuatunya sebelum berbicara. Tenang bro, rumusnya itu gampang. Lo baca dulu, abis itu lo buat mind map-nya seperti gambar ini. Nggak usah ribet, tulis aja poin-poin penting yang ingin lo sampaikan, abis itu praktek. Tujuannya apa? Agar pada saat lo ngomong itu lebih terstruktur dan rapi dan memudahkan orang untuk dapat memahami pesan yang ingin lo sampaikan. Tips yang kelima adalah catat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan keluar. Hal ini sering gue lakuin bro. Ketika gue lagi presentasi, gue akan catat tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan keluar. Tujuannya agar gue dapat mengantisipasi bila ada pertanyaan yang emang sulit. Hal ini juga sebenarnya dapat membuat diri kita lebih tenang karena kita udah lebih siap untuk menjawab pertanyaan dari teman atau rekan kerja kita. Dengan kalian mempersiapkan pertanyaan sulit yang mungkin diajukan orang lain, percakapan kalian itu akan lebih profesional. Kebayang nggak bro? Lo ditanya sama bos lo mengenai project, tapi lo nggak bisa jawab. Sekalipun jawab, jawabannya juga masih salah. Hal itu bro udah pasti menjatuhkan performance lo. Apalagi kadang ada tuh pertanyaan yang bukan emang niat nanya, tapi niatnya itu ngetes. Nah ini bahaya. Kalau nggak dipersiapin secara matang, yang ada jadi berabe. So, bila kalian ingin memiliki komunikasi yang baik, tulis aja. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang mungkin agar keluar, agar kalian dapat lebih siap dan terlihat lebih profesional. Tips yang keenam adalah nggak usah mikirin orang lain. Ini juga biasanya hal yang umum terjadi. Mau ngomong takut-takutan. Takut dipikir bodoh lah, takut dikira nggak kompeten lah, takut salah menyampaikan pendapat. Bila lo terlalu mikirin orang lain, yang ada lo nggak berani ngomong. Respon orang lain itu bukan hal yang bisa lo kontrol. Yang bisa lo kontrol itu cuma diri lo sendiri. Dibanding fokus sama orang lain, fokus aja sama diri lo sendiri. Ada salah satu kutipan favorit gue dari Eleanor Roosevelt yang mana ia adalah istri dari Presiden Amerika yang ke-32. Ia mengatakan bahwa sebenarnya kalian itu nggak akan terlalu khawatir apa yang orang lain pikirkan tentang diri kalian jika kalian tahu betapa jarangnya mereka memikirkan diri kalian. Orang lain itu nggak mikirin hal yang sama seperti apa yang kita pikirkan bro. Dan kemungkinan besar dia nggak mikirin diri kita sama sekali. Mau jawaban lo salah, kayak mau pendapat lo nggak nyambung, mau pertanyaan lo terlihat bodoh, orang lain itu nggak terlalu peduli. Dan kalau emang pendapat lo itu nggak nyambung, ya udah. Beberapa menit kemudian orang juga bakal lupa. So, bila lo ingin memiliki komunikasi yang lebih baik, nggak usah peduli apa yang orang lain pikirkan tentang pendapat lo, fokus aja sama diri lo sendiri, bukan ke orang lain. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 6 tips ini dapat membuat komunikasi kalian itu jauh lebih efektif. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.